Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa hidup kita bukan hidup yang simpel sebenarnya. Tetapi percayalah bahwa Ilahi akan terus menuntun dalam setiap langkah kita. Amin. Percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa setia dalam hidup kita. Di segala musim kehidupan apapun Tuhan tetap setia bagi kita. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita setia menuntun setiap langkah kita? Bapak Ibu boleh lambaikan tangan bagi Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, Kamu belajar setia kepadamu Tuhan. Kita mau katakan bersama, Tuhan, aku mau belajar setia kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang senantiasa setia menuntun dalam setiap langkah kami. Dan hidup kami ada dalam tuntunan Ilahi-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan itu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Sampai akhirnya kami menutup mata kami, Engkau tetap setia bagi kami. Bersama-sama kami datang di hadapan-Mu Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara bawa hatimu di hadapan Tuhan. Bawa pikiranmu di hadapan Tuhan. Fokus menyembah Tuhan. Sebab dalam hadirat-Nya kuasa itu bekerja sempurna dalam hidup kita. Yesus, 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 Kamu taruh setiap beban hati kami Tuhan. Kamu bersuka cita di hadapan-Mu Bapa. Kami mau hidup dalam tuntunan Ilahi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama bagi Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Siapa yang percaya pada Tuhan, kita mau katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Siapa yang merasa ditolong Tuhan, katakan bersama, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan bagi Tuhan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Dengan imanmu katakan, ku yakin Tuhan
satu kesaksian di dalam hidup keluarga saya, Bapak Ibu. Kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu, saya merasakan sekali satu perubahan yang terjadi pada anak saya, Afidan yang besar. Saya tidak pernah menemukan, ini anak selalu dalam kondisi dia taat, dia setia, diajak berdoa, dia ada penyembahan. Sebelum dia mau makan, cuci tangan, dia selalu taat. Dia selalu nurut dengan orang tua, diajak berdoa, dia selalu berdoa, dia memuji Tuhan. Tapi gak tahu kenapa saya merasakan sekali kurang lebih sekitar 3 bulan terakhir, saya merasakan anak saya sama sekali berubah, drastis sekali. Dia menjadi anak yang berontak, dia menjadi anak yang pemarah, dia selalu ngamuk habis-habisan, Bapak Ibu. Secara akal manusia saya tidak tahu apa yang terjadi pada anak saya. Saya nggak tahu, saya mencari kesalahan, apa kesalahan saya cari-cari terus, saya kesalahan apa, saya cari terus. Dan pada akhirnya tanpa disadari, ada yang melihat katanya, ada yang melihat bahwa ada sesuatu yang ada di tubuh anak saya. Saya akan tutup mata tentang hal ini, Bapak Ibu. Saya melihat anak saya memang benar-benar mengalami satu perubahan yang luar biasa. Ini anak saya kenapa gitu. Saya berusaha untuk meluluhkan hatinya, saya berusaha untuk mulus hatinya, tetapi itu lagi-lagi saya gagal. Dia marah habis-habisan sampai dia pukul-pukul apapun itu. Dan banyak orang saya perlihatkan anak saya jadi seperti ini. Melihat enggak Afidan pernah? Enggak, dia bilang. Bahkan ada salah satu teman saya dokter di Panti Waloyo, dia bilang, benar enggak dok? Dok merasa tak anak saya seperti ini? Bukan, ini bukan Afidan, kenapa seperti ini gitu. Saya mulai menangis. Setiap kali saya merasa gagal, saya menangis sama Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu secara manusia, saya nggak tahu bagaimana cara dari masalah ini. Bagaimana cara saya mengembalikan anak saya menjadi pribadi yang taat di hadapan-Mu, saya bilang. Bahkan sudah ada orang yang melihat katanya, yang punya katanya dia indigo. Dia melihat bahwa aduh Pak, ini anaknya ini ada yang nempeli, katanya seperti itu. Bapak Ibu boleh percaya bahwa hidup kita bukan hidup yang simpel, Bapak Ibu. Hidup kita ini merupakan satu perjuangan, detik demi detik kita harus berjuang sebenarnya. Kita nggak bisa seenaknya di dalam setiap nafas kita, di dalam setiap aktivitas kita. Ternyata kita nggak bisa enak-enakan, nggak bisa. Kita harus terus pegang tangan Tuhan dan semakin erat pegang tangan Tuhan. Karena secara manusia saya tidak mampu menghadapi anak saya. Ini sudah pakai kekuatan yang harus supranatural yang dipadanya. Kemudian saya bawa dalam doa terus, setiap kali saya dalam doa saya menangis, Tuhan tolong kembalikan anak saya. Sampai akhirnya saya, Tuhan tolong. Saya terus berjuang di dalam iman saya terus akan memperkokoh iman saya. Saya bilang saya harus naik level ini berarti. Saya gak bisa enak-enakan. Saya mulai ambil saat teduh, saya mulai ambil doa puasa. Karena tanpa kita benar-benar merasa haus dan lapar akan Tuhan, saya merasa saya tidak mampu untuk lebih erat dengan Tuhan, saya tidak mampu. Saya harus berjuang menaikkan level iman saya bilang. Kemudian di satu titik saya pernah merasa berontak dengan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau punya kuasa, tolong tunjukkan kuasa-Mu, mana? Saya bilang seperti itu. Kedagingan saya mulai berontak, Bapak Ibu. Dan di satu kemudian anak saya ketika saya ajak untuk makan di belakang UNS saat itu, ketika kita mau nyebrang Bapak Ibu, saat itu mau dipegang papinya tapi dia gak mau, dia lepas papinya. Akhirnya dia lari. Bayangkan dalam kondisi hiruk pikuk kendaraan begitu padatnya di belakang UNS. Hari libur saat itu, tanggal merah, dia tiba-tiba begitu dia lari, saya lihat Pajero besar sekali dari sana dan kencang sekali Bapak Ibu. Saya teriak, saya nggak tahu, seolah-olah ini bukan dia sendiri yang lari ke sana gitu loh. Begitu lari ke sana, saya teriak, saya benar-benar saya tutup mata saya teriak, Afidan Tuhan, saya bilang gitu. Saya di bayangan saya sudah melihat anak Bapak Ibu. Secara manusia, akal manusia, anak saya sudah kena Pajero. Pajero sebesar itu dan sekencang itu, sudah pasti secara manusia, akal pikiran manusia, anak saya sudah melayang dan sudah tidak bernyawa. Tetapi nggak tahu kenapa Tuhan hentikan anak saya berpas di tengah jalan. Dia berhenti di situ. Biasanya untuk 3 bulan terakhir ini dia nggak pernah dengarkan saya.
Ketika saya teriak, dia berhenti set di situ. Akhirnya saya lihat anak saya kembali ke saya. Saya menangis dengan sekencang-kencangnya. Tuhan luar biasa. Gak tahu kenapa yang ada dalam pikiran saya itu ada satu perkataan bahwa lihatlah, apapun yang terjadi saat ini yang kamu lewati, penyertaanku akan tetap sempurna bagimu dan anakmu. Tuhan luar biasa. Tuhan bilang saat itu, aku akan tetap setia apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang terjadi pada anakmu. Percayalah bahwa penyertaanku mulai dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya akan tetap bagi anak saya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita yang punya kuasa di atas segala kuasa. Saya menangis, saya bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan, secara nalar manusia, saya tidak bisa melihat nyawa anak saya lagi. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan tunjukkan kuasanya saat itu. Jadi apapun yang menjadi problem perkara Bapak Ibu, mari Bapak Ibu berjalan. Jangan andalkan kekuatan kita. Kita punya kuasa. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun, amin. Di segala musim kehidupan apapun di dalam hidup kita, penyertaan Tuhan akan tetap setia dan sempurna bagi kita, amin. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri, kita menyatakan bagi Tuhan. Sadari bahwa hidupmu hanya sejauh doamu di hadapan Tuhan. Ya ralamaya siakara rapaya singkara lamaya so. Ya ralamaya siakara rapa. Ya ralamaya siakara rapa. Bapak, kami mau mulai belajar Tuhan. Kami mau lebih dan lebih lagi belajar taat di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa Engkaulah kami yang setia. Kami mau belajar setia di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Selalu. Amin. Ya ralamaya siakara rapa yang sikara lamaya so.
Sorak-sorai bagi Tuhan kita, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Jikalau kau merasa bahwa Tuhan setia, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Sembah Dia, sembah Dia. Tunjukkan bahwa engkau setia di hadapan Tuhan. Tunjukkan bahwa engkau tunduk di hadapan Tuhan. Tunjukkan bahwa engkau taat di hadapan Tuhan. Tunjukkan bahwa engkau butuh Tuhan. Tunjukkan bahwa engkau perlu Tuhan. Tunjukkan bahwa engkau setia bagi Tuhan. Jangan berdiam diri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan disenangkan hanya karena penyembahan kita. Sebab Tuhan disenangkan karena suara kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan disenangkan karena hatimu perlu Tuhan. Biarlah Maya so, biarlah Maya sikara Maya so. Haleluya. Biarlah Maya sikara Maya so. Biarlah papa Maya sikara Maya so. Biarlah marah Maya sakara Maya sikara lamo. Haleluya. Haleluya. Terus bawa hatimu, bawa penyembahanmu. Biarlah Maya sakara Maya so. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan namamu. Biarlah Maya sikara Maya so. Biarlah papa Maya sikara Maya siangara Maya so. Biarlah marah Maya so. Biarlah Maya sakara. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan. Biarlah Maya sikara Maya so. Haleluya. 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 Yesus. Biarlah Maya sikara Maya so. Biarlah Maya sikara biarlah papa Maya sikara Maya so. Biarlah Maya so. Biarlah Maya sikara Maya siakara ramo. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati berserah kepadamu Tuhan. Kami nyatakan bahwa Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, kita tidak punya kekuatan apapun. Hanya Tuhan yang tanpa batas yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhan yang tanpa batas yang sanggup mengubah hidup kita, yang sanggup mengembalikan setiap keadaanmu di hadapan Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Yesus, panggil namanya Yesus. Kami datang Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa
Yesus. Kau bukan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sorak lagi Allah kita, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Allah kami yang sanggup untuk memberi kuasa kepada kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami menjadi hidup yang berkuasa karena Engkau Allah kami ada di dalam diri kami Tuhan. Roh-Mu tinggal di dalam diri kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan tampil menjadi umat pemenang-Mu. Bahkan lebih dari pemenang Tuhan akan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang merasa diberi kuasa sama Tuhan, kita mau katakan bersama, amin. Sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Namanya Tuhan kita, Dialah menara di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sebab kami percaya di dalam Kau ada kuasa Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Haleluya Yesus, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan
Silakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Biarkan hati kita siap untuk ditaburi firman Tuhan. Dan biarkan kita hidup dalam tuntunan ilahi. Dan bila Roh Kudus itu bekerja, tidak ada satupun yang mampu untuk menahannya. Sebab dia adalah pribadi yang agung dan mulia bagi kita. Yesus, Yesus. Kami rindu Roh-Mu bekerja melalui kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kerinduan setiap hati kami Tuhan. Kamu mau hidupi Roh-Mu Tuhan di dalam hati Bapa. Sehingga kami kuat Tuhan, hanya karena Roh-Mu tinggal bersama kami Tuhan. Kami menang karena Roh-Mu ada di dalam Bapa. Terima kasih Yesus. Katakan bersama. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Yaralamayasi, karalamayatu. Hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Katakan, bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudara kembali untuk sama kami berdiri. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi amin setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap. Dengan kesungguhan hatimu katakan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang
setiap hari bergerak dengan di waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati. Buka hatimu, buka pikiranmu di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu memenuhi kami Tuhan. Yes, kami percaya kami punya kuasa kalau Roh-Mu tinggal bersama kami Tuhan. Hari bergerak dengan Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus. Waktu dan tempat kamu serang bukan firman Tuhan. Setiap hati yang haus akan-Mu, amin. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan ini waktumu Roh Kudus penuhi, amin. Setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, biar setiap kami bergerak dengan tuntunan-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Roh Kudus bekerja dengan leluasa, menuntun, memimpin, mengatur setiap hidup kami. Haleluya. Yesus. Kami izinkan terus Roh Kudus untuk bergerak, bekerja, berkarya dalam setiap hidup kami umat-umat-Mu Tuhan. Kehidupan kami lemah tanpa tuntunan-Mu. Kehidupan kami akan mengalami jatuh bangun dalam dosa ketika kami tidak ada kegerakan Tuhan ada dalam hidup kami. Karena itu biarkan setiap kami ada di dalam rencana-Mu. Kegerakan demi kegerakan yang luar biasa Tuhan akan kerjakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, ketika Roh Kudus kami izinkan bergerak dengan luar biasa, berkarya dengan anugerah Tuhan yang tanpa batas, maka kami percaya Tuhan, hidup kami juga akan masuk dalam kemuliaan yang satu, pada kemuliaan yang lebih besar untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mulut-mulut kami akan bersaksi, kami punya Allah yang hebat dan luar biasa. Karena kami tahu pergumulan apapun tidak akan menggoyahkan cinta kami kepadamu, kasih kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami ini sungguh teramat sangat dikasihi oleh Engkau dan berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih sampai Engkau rela mati menyerahkan hidupmu, nyawamu bagi kami. Bahkan sorga pun Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, pakai mulut, lidah, pikiran hati hamba, supaya apa yang hamba sampaikan itu adalah seizin daripada Tuhan dan menjadi berkat bagi umat Tuhan di tempat ini, bagi umat Tuhan dimanapun mereka beribadah secara online bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Katakan bersama, katakan bersama, sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya.
Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita di bulan Juni ini ya sedang belajar satu tema tentang sehatlah keluargaku. Nah, kalau 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bersama ya, atau saudaraku 3 minggu yang lalu ya, 2 atau 3 minggu ya, karena kalau di YouTube itu terlambat 1 minggu ya. Nah, saudaraku, kita sudah belajar bagaimana keluarga yang sehat itu mesti punya yang namanya roh yang sehat ya. Bagaimana roh kita bisa sehat ya, kita sudah belajar bahwa kita mesti punya kehidupan intim dengan firman Tuhan ya. Merenungkan, membaca dan juga berdoa. Berdoa dengan akal budi dan juga berdoa dengan roh. Kita juga sudah belajar bagaimana keluarga sehat itu adalah keluarga yang jiwanya sehat. Untuk punya jiwa yang sehat ya, paling terbesar itu adalah kita harus memiliki yang namanya pikiran yang sehat. Nah, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana roh kita menjadi sehat, jiwa kita menjadi sehat, tubuh kita juga mesti jadi sehat. Kita juga sudah belajar bagaimana tubuh kita menjadi sehat. Karena saudaraku, tubuh ini adalah rumahnya Roh Kudus. Ya, di mana Allah bersemayam, Allah tinggal dalam hidup kita. Karena itu kita mesti rawat ya tubuh ini ya. Jangan dirusak tubuh yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita ya. Jangan saudaraku sekalian kita tidak bertanggung jawab atas tubuh kita. Kita mesti bertanggung jawab merawatnya baik-baik. Dengan cara bagaimana kita sudah belajar. Yang pertama, benahi pola makan. Yang kedua, saudaraku sekalian, kita juga mesti bekerja. Tetapi jangan lupa kita juga berolahraga. Kita belajar juga yang ketiga bagaimana sehat tubuh kita, yaitu dengan yang namanya beristirahat ya. Refreshing itu juga sangat perlu ya. Tuhan Yesus saja ketika dia ada di atas muka bumi ini, Markus 6 ayat 31 ya, itu berkata saudaraku, ya ketika mereka pelayanan luar biasa sibuk sampai mereka makan aja enggak sempat saudara ya. Dan kemudian saudaraku sekalian, Tuhan bilang sama murid-muridnya, ayo kita menyingkir sejenak ya. Untuk apa? Bukan untuk berdoa, tapi Alkitab dengan jelas mengatakan untuk beristirahat. Ya, kenapa? Yesus tahu tubuh manusia itu terbatas. Karena itu butuh yang namanya istirahat. Karena kita masih pakai tubuh jasmani, belum pakai tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitan Yesus. Jadi ketika saudara, selama saudara masih pakai tubuh jasmani ini, butuh istirahat, butuh refreshing. Jangan buka toko terus, kerja terus, dari terbit matahari sampai tenggelamnya kerja terus, saudaraku. Nanti ketinggalan, ketika Tuhan datang kembali kita masih sibuk ngurusi kerja di bumi ya. Dan yang keempat, kita juga belajar sehat tubuh kita dengan rutin check up ya. Supaya saudaraku kita tidak mengalami keadaan tiba-tiba ya. Suddenly tiba-tiba kolaps saudara. Kan banyak kasus sekarang seperti itu ya. Tiba-tiba enggak ngerti gulanya sudah 1000 lebih. Ya, kolaps meninggal. Tiba-tiba tensinya tinggi sampai stroke saudara ya. Dan saudaraku, karena itu tubuh mesti dirawat, dijaga dengan rutin kontrol, check up ya. Yang kelima juga jangan lupa puasa. Nah, saudaraku, kita minggu ini belajar tentang satu tema, yaitu keluarga sehat dengan memiliki keuangan yang sehat ya. Kalau tadi pagi saudaraku, saya membawa jemaat ya untuk belajar sesuatu topik yang saya rasa cukup penting saudaraku. Karena saudaraku, ada banyak orang yang dirugikan. Itu bukan saja orang di luar Tuhan, tapi juga anak-anak Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan. Ada juga pendeta di dalamnya yang kena saudaraku. Kenapa saudaraku? Karena mereka tidak dipersenjatai dengan kebenaran firman. Ngerti firman tapi mereka lupa ya. Mereka ini saudaraku, mungkin saudaraku firmannya tahu, tetapi mereka tidak menghidupi firman. Mereka kemudian punya iman awalnya, tapi kemudian di tengah jalan menyimpang, lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Akhirnya saudaraku, keuangan mereka saudaraku kena tipu ya.
Tadi kita sudah belajar ya bagaimana penipuan-penipuan zaman sekarang, termasuk yang namanya penipuan investasi. Dan itu masuk loh di dalam gereja. Jangan dipikir enggak ada di dalam gereja. Satu saat saudaraku sekalian, malam-malam ada seorang ibu datang ke sini. Ya. Dan saudaraku itu jemaat di sini. Tapi sekarang dia sudah tidak berjemaat di sini karena dia pindah ke luar kota. Nah saudaraku bawa yang namanya emas batangan ya. Dan malam-malam saudaraku ada saksi hidupnya suami saya ya di teras itu ya. Dia bawa itu ya, kasih saya emas batangan itu. Dan kemudian dia bilang, Bu Evi tinggal ibu tanda tangan saja ya. Beres sudah, ibu akan dapat untung yang luar biasa. Ini untuk pekerjaan Tuhan Bu katanya. Wow sepertinya luar biasa ya tawarannya buat pekerjaan Tuhan, buat misi Bu, ya, buat penginjilan. Karena waktu itu kan saya juga pelayanan luar pulau juga banyak. Nah saudaraku, saya kemudian nanya terus, ya ibu mau apa dari saya? Ibu ini bilang, gampang aja Bu, simple, sederhana. Kumpulkan jemaat, ajak jemaat untuk ikut dalam investasi ini. Dan saya bilang kemudian malam itu, wow, kalau begitu ya, yang saya mesti bayar sama kamu itu lebih mahal nilainya. Kenapa? Karena saya gadaikan kepercayaan jemaat. Ya, jemaat sudah percaya sama saya nih, tapi saya gadaikan untuk kamu gara-gara emas ini. Saudaraku, naluri manusia pengen emas, betul apa betul? Siapa suka di sini? Betul saudaraku, kalau dapat tawaran segitu, tapi saudaraku saya bilang saya tidak mau gadaikan kepercayaan daripada jemaat. Banyak contoh saudaraku, teman-teman saya juga ngalami itu pendeta-pendeta yang di atas saya mungkin levelnya. Kena loh saudaraku, sampai tadinya naiknya Kijang Innova baru, langsung grace turun dari showroom. Berapa lama, enggak sampai setahun kalau enggak salah saudaraku, kemudian dijual sama adik saya, ditawarin adik saya, kan ngerti adik saya jual beli mobil ya, sebegitunya sampai akhirnya ganti mobil yang jelek saudaraku. Jemaatnya banyak kena karena itu saudaraku, diiming-imingi ya, katanya untuk pelayanan, katanya untuk misi. Misi apa kalau model seperti ini? Kenapa saudaraku? Karena merugikan orang lain. Saudaraku, kalau kita ngerti itu sesuatu yang merugikan orang lain, walaupun kita untung, itu jahat loh di mata Tuhan. Dan Tuhan, saudaraku, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Mungkin kita ndak nuai, ndak perlu masuk penjara, mungkin ndak. Tetapi anak keturunan kita, saudaraku, akan menuai. Mungkin kita bisa sakit tiba-tiba, kita mungkin bisa ngalami sesuatu, habis semuanya, bisa. Karena itu saudaraku, ayo belajar punya sikap waspada. Karena itu pagi tadi kita belajar bagaimana mewaspadai penipuan keuangan ya. Dan saudaraku, saya tadi sudah juga sampaikan bahwa apapun bentuknya itu banyak sekali. Tapi modelnya, polanya tetap sama. Dari tahun berapa puluh tahun ya, karena itu diciptakan oleh seorang bernama Charles Ponzi. Ya, tahun 1920 ya, akhirnya si Charles Ponzi ini ya, dia masuk penjara. Kenapa? Karena ini skema jahat. Ya, saya coba hitung ketika saya menyiapkan materi itu, saudaraku, kalau ada 33 level saja dari dua orang kan biasanya gini, satu orang ini otaknya, kemudian downline-nya atau jaringan di bawahnya itu 2 orang ya, kemudian turun lagi dari 2 orang jadi yang yang pertama bawa berapa lagi 2, yang satunya lagi bawa berapa lagi 2, terus saudaraku, itu kalau 33 level saja itu 4 miliar lebih orang loh, padahal penduduk dunia ini kan sekitar 6-8 miliar. Dan saya percaya tidak mungkin seluruh dunia orang-orang ikut skema itu ya. Jadi mesti bablas, mesti hancur. Kenapa saudaraku? Karena kalau bawahnya ini sudah tidak bisa top up atasnya ya, tidak bisa support atasnya, maka apa yang terjadi? Bergelimpangan semua saudaraku. Dan itu yang hari-hari ini terjadi. Ada orang kena sekian juta, sekian puluh juta, sekian miliar, bahkan ada yang sekian triliun loh.
Geleng-geleng kepala saya. Pak Willy itu setiap hari kan olahraga di Manahan, saudaraku. Itu dari tukang parkir, dari tukang jualan biasa, kena, sampai orang kaya kena, saudaraku. Nah, karena itu saya rindu setiap jemaat Tuhan di tempat ini dan juga Anda yang mengikuti ibadah online ini. Miliki yang pertama, kita sudah belajar perlindungan Tuhan. Ya, setiap hari naikkan bagian daripada doa Bapa kami. Dikatakan Matius 6 ayat 13, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi apa saudaraku? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu doa mesti kita naikkan setiap hari. Karena tidak ada yang kebal. Pendeta pun bisa kena, saudaraku. Kalau saudaraku sekalian tergiur oleh tawaran itu, yang tadi saya sampaikan itu, masuk itu dalam gereja. Saya bilang saudaraku sekalian, Tuhan kita kan ngajarkan kasih. Kasih itu apa sih? Kasih adalah rela berkorban demi orang lain, betul saudaraku ya? Tetapi nafsu itu apa? Rela mengorbankan orang lain demi siapa? Diri kita sendiri. Itu ajaran setan, saudaraku. Setiap hari kita perang dengan godaan, dengan tawaran yang menggiurkan. Tapi saya berdoa saudara menang. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, yang kedua kita juga belajar supaya kita terhindar dari penipuan keuangan adalah buang sikap hati serakah. Ya, ndak kerja kok pengennya dapat duit, dapat untung, itulah serakah, saudaraku. Firman padahal mengajarkan rajin, kerja keras, kerja sungguh-sungguh, kita pengennya enak-enak. Ditawari, dah tenang Bapak Ibu Saudara, ndak usah kerja. Yang kerja ini saya, yang kerja robot saya. Duduk manis aja, tidur. Nanti Bapak Ibu Saudara dapat duit. Harusnya kita punya alarm dalam diri kita. Itu bunyi sinyalnya. Tet gitu loh. Kita bisa bedakan ini bukan Tuhan. Karena Tuhan ngajari kita rajin, kita kerja keras, kita sungguh-sungguh. Ya. Yang ketiga, kita gunakan akal sehat. Setiap kita harus punya iman. Bahkan iman kita tidak boleh kecil, mesti tambah hari tambah besar, tambah besar, tambah besar. Amin. Sehingga banyak perkara ajaib yang kita akan terima dari Tuhan. Tetapi iman saja tidak cukup. Kita mesti pakai logika, kita mesti pakai akal sehat. Karena itu saudaraku sekalian, setiap kita minta hikmat dari Tuhan. Bergabung dalam komsel-komsel yang ada. Anda yang belum ikut terlibat dalam komsel, belum jadi satu anggota, bentuklah itu ya. Mungkin sekitar sudah hanya 2-3 orang, tidak masalah. 2-3 orang Yesus hadir di situ. Amin. Dari komsel itu saudara akan saling dikuatkan. Ya, saudara akan saling menguatkan, saling mendoakan. Kalau ada model-model seperti itu penawaran, saudara bisa tahu juga dari teman-temanmu mungkin ya. Mereka bilang, oh jangan ya, dan sebagainya. Dan karena saya percaya saudaraku, jemaat Tuhan di tempat ini akan dipakai Tuhan dan diberkati luar biasa. Tapi waspada, di luar banyak sekali iblis yang menyamar jadi malaikat terang ya. Iblis sekarang itu tidak bekerja bentuknya kuntilanak, bentuknya gendruwo, bentuknya suster ngesot. Tapi iblis sekarang itu kerjanya seperti itu, licin ya, sampai kita enggak ngerti. Tapi sebenarnya di balik itu ada iblisnya ya. Karena itu kita mesti waspada. Ayo bilang kanan kirimu, waspadalah ya. Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang keluarga yang sehat keuangannya. Katakan bersama tema ini, saudaraku, 2-3, keluarga yang sehat keuangannya ya. Nah, coba kita lebih dulu buka ya, Amsal 21 ayat 20. Terima kasih Pak Frans ya. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Amsal 21 ayat yang ke-20. Sudah ketemu ayatnya ya? Ya, terima kasih dibantu dari LCD kita baca ya. Amsal 21 ayat 20. 2-3. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Katakan bersama,
Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, satu kali ada seorang suami yang pulang dari kerjanya. Nah, ketika dia sampai di rumah, Saudaraku, dia lihat istrinya itu lagi nangis. Kemudian suaminya ini kaget dan dia bertanya sama istrinya, ya, kenapa kamu menangis sayang? Ya, ada apa? Memangnya kamu sakit atau kamu punya masalah? Istrinya kemudian jawab, oh enggak, ya, saya ini enggak punya masalah, enggak punya sakit apapun, tapi saya ini nangis karena saya habis baca buku. Nah, kemudian suaminya tanya, buku apa? Novel, ya. Si istrinya bilang bukan, ya. Buku yang saya baca itu adalah buku tabungan kita. Nah, ngerti ya maksudnya ya? Rupanya keluarga ini sedang mengalami yang namanya kondisi keuangannya sedang apa saudaraku? Bermasalah. Buku tabungannya mungkin nilainya sudah tinggal 25.000 ya, atau mungkin sudah tinggal 7.000 gitu ya, dia sampai nangis. Nah, kekurangan uang ya itu seringkali menjadi pergumulan di dalam banyak keluarga. Tetapi saudaraku, sebetulnya berapapun penghasilan kita, saya ulang sekali lagi, berapapun penghasilan kita, jika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, mau sedikit mau banyak, tapi kalau kita tidak bisa kelola dengan baik, kita akan selalu kekurangan. Nangkep ya maksud saya ya. Berapapun hasil kita, mau banyak mau sedikit, itu sebenarnya bukan masalah. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola, mau berkatnya besar, tapi kalau tidak bisa ngelola kurang. Mau berkatnya sedikit, tidak bisa ngelola kurang. Tapi kalau saudara mungkin diizinkan berkatnya lagi sedikit, tapi saudara jadi tadi orang yang bijak ya. Kan tadi firman Tuhan bilang harta yang indah dan minyak ada di mana? Rumah kediaman orang apa? Bijak. Mungkin sedikit hasilnya, tapi engkau bisa mengelolanya dengan bijak, seturut dengan firman Tuhan, maka saudaraku, Anda akan punya namanya kelimpahan, bukan kekurangan, malah bisa nabung. Nah ini ya, yang kita perlu akan belajar hari ini. Artinya apa yang dimaksud oleh ayat tadi, Amsal 21 ayat yang ke-20 ya. Bila kita mengelola keuangan dengan bijaksana, kita bisa menjadi kaya. Tetapi orang yang boros ya, tadi kan dikatakan firman Tuhan, orang yang bebal memboroskannya ya, orang yang bebal itu yang memboroskannya, dia akan mengalami kekurangan berapapun hasilnya, pendapatan yang dia peroleh. Nah sekitar 50% bahkan bisa lebih ya, perceraian itu terjadi karena disebabkan yang namanya masalah keuangan. Rupanya saudaraku sekalian, janji nikah yang mengatakan saudaraku bahwa maut akan memisahkan kita. Pada masa kini rupanya dimodifikasi sampai kalimatnya berbunyi sampai hutang. Debt, bukan debt kematian, tapi utang yang memisahkan kita. Berapa banyak keluarga menjadi hancur, bahkan akhirnya berpisah, bercerai, gara-gara tadi uang. Gara-gara apa? Utangnya besar, banyak, akhirnya suami istri harus bercerai. Saudaraku, karena itulah saya dan saudara mesti sungguh-sungguh belajar memiliki keuangan yang sehat. Amin, saudaraku ya. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, saudaraku, ini belum berhenti loh. Kemarin sudah turun, bahkan sudah mungkin 0 ya di Solo. Tapi Pak Jokowi kapan hari bikin lagi tanggal 7 itu, ya 7 Juni kemarin, PPKM jalan lagi.
Biasanya PPKM itu kan 2 minggu sekali, tapi ini langsung sebulan, saudaraku, sampai 4 Juli nanti. Kenapa? COVID-nya mulai naik. Jadi tetap pakai masker ya, dengan benar dan baik ya. Dan saudaraku sekalian, ketika pandemi COVID ini pasti berdampak pada masalah keuangan. Sebagian besar mayoritas pasti ngalami keuangannya itu terdampak. Tetapi saudaraku, masa-masa ini itu seharusnya pasangan suami istri itu saling menopang, ya, saling mendukung, mensupport. Jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain, ya. Atau mungkin istri saudaraku sekalian sampai mengeluh aja, ya, kurang aja, ya, apalagi marah-marah sama suami. Dasar suami nggak becus cari duit. Saya percaya ini bukan istri jemaat Bait Kudus, ya. Kalau ini istri jemaat Bait Kudus mesti bertobat. Nah, saudaraku, justru istri itu, saudaraku, harus membantu usaha suami, ya. Ini kan sekarang cabai naik kan, ya. Saudara yang senang bakso, senang mie, ya, itu cabai mulai digeser. Sampai kemarin saya lihat, ya, cabai itu enggak dijual per ons, ya, atau berapa gitu, tapi per biji. 1 biji itu 1.000, ya. Di Solo kemarin sudah di angka 100.000 per kilo kalau enggak salah. Saya dengar lagi ada info sampai 120 sekilonya cabai merah itu, cabai rawit merah. Nah, coba masa-masa seperti itu ibu-ibu di rumah tanam cabai coba, ya, supaya apa? Uang belanja cabai bisa buat belanja yang lain. Mungkin tanemi, mungkin apa? Pare, ya kan, itu kan gampang ya di rumah ya, lahannya kecil gitu bisa, mungkin dikeduk ya, kemudian dibikin kolam kecil gitu ya, kasih bibit lele di situ. Jadi saudaraku sekalian, ayo ibu-ibu jangan cuma ngeluh, jangan cuma ngomel, jangan cuma marah-marah, apalagi nyalahin suami ya, ngata-ngatain suami, tapi justru harus dibantu. Ada yang amin. Suami-suami setuju enggak? Enggak setuju? Suami-suami, hei suami, mana suaranya? Setuju? Wah, setujunya kok 3 orang. Setuju suami? Nah, tuh dengar jeritan hati suami, saudara ya. Karena itu saudaraku, bantu suami sebisa mungkin. Mungkin jualan online ya, mungkin kemudian saudara jadi agen asuransi, itu kan enggak butuh modal toh saudara. Modalnya cuma mulut aja kan saudara ya. Jadi saudaraku, ayo bantu suami, jangan ngomel terus. Terutama juga doakan suami. Nah, sekarang kita belajar bagaimana caranya kita bisa memiliki kondisi keuangan yang sehat. Yang pertama, buat perencanaan. Ya, baca Lukas 14 ayat 28 Pak Frans. Lukas 14 ayat 28. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Ya, makasih Pak. Ada satu ungkapan berkata begini, jika saudara gagal membuat rencana, maka engkau akan merencanakan kegagalan bagi dirimu sendiri. Saya ulang sekali lagi ya, jika engkau gagal membuat perencanaan, maka engkau akan merencanakan kegagalan terhadap dirimu sendiri. Seperti orang yang membangun menara yang tadi ditulis di Lukas 14 itu, ya. Dia mesti hitung dulu. Dia mesti kalkulasi dulu, ya. Apakah cukup uangnya, apakah bisa ya. Jangan sampai di tengah jalan kemudian uangnya habis, saudaraku sekalian, menaranya tidak jadi, bangunannya jadi mangkrak. Karena itu saudaraku, perlu setiap saya dan saudara, anak-anak muda juga butuh ya, yang kecil-kecil juga perlu dilatih. Kalau sudah mulai ngerti hitung-hitungan, dilatih anak-anak kita sejak kecil ya. Yang namanya RAPBK. Kalau negara kan RAPBN. Ya, kalau keluarga RAPBK.
rencana, anggaran, pendapatan, dan belanja keluarga. Nah, mesti direncanakan itu. Karena apa? Menyangkut yang namanya biaya, menyangkut yang namanya anggaran, pengeluaran. Nah, yang pertama adalah anggaran yang namanya persepuluhan. Apa itu persepuluhan? Persepuluhan artinya 10% dari semua yang saya dan saudara dapatkan setiap bulannya. Nah, itu kita belajar mengutamakan Tuhan melalui persepuluhan yang adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Tuhan kasih kita 100%, enggak tahu satu bulan saudara penghasilannya berapa. Taruh kata satu bulan saudara dikasih 1 juta. Berarti 90% milikmu, tapi 10% milik siapa saudaraku? Milik Tuhan. Dia pemilik, bukan kemudian yang 90 ya sudah berarti Tuhan tidak punya. Tidak, tapi 10% itu hanya sebagai wujud saya dan saudara taat sama Tuhan. 10% saudara kembalikan kepada Tuhan. Kenapa? Amsal 3 ayat 9 sampai 10 berkata apa? Coba bisa ditayangkan ya. Amsal 3 ayat 10. Firman Tuhan bilang begini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini bukan bicara buah sulung loh. Hanya buah sulung saja tidak. Tapi ini penghasilan kita setiap hari. Bisa setiap minggu, bisa setiap berapa minggu, bisa setiap bulan. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil yang engkau dapatkan. Maka ayat 10 bilang apa? Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau saudara dan saya belajar mengembalikan persepuluhan dari hati kita yang paling dalam, sebagai Tuhan itu kita akui Dia pemilik segala-galanya. Bukan karena keringat kita bekerja, bukan karena kita hebat, kita dapatkan duit, tapi ini adalah semua anugerah Tuhan. Dan saudara, ketika engkau kembalikan itu kepada Tuhan, maka saudaraku, tingkap-tingkap langit, ini firman Tuhan yang bilang loh, bukan Bu Evi, tingkap-tingkap langit akan Tuhan bukakan. Dan saudaraku, kita akan melihat kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Tiba-tiba terbuka. Kita butuh apa? Terbuka, saudaraku. Maleakhi 3 ayat 10 sampai dengan 12 kan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Bukan rumahnya Pak Willy, bukan rumahnya Bu Evi, rumah siapa? Rumah Tuhan. Dan ujilah aku, ujilah Tuhan. Firman Tuhan berkata, semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu apa saudaraku? Tingkap-tingkap langit dan apa? Mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Berkelimpahan. Perhatikan selanjutnya, tidak berhenti di situ berkatnya. Aku, Tuhan bilang apa? Akan menghardik bagimu belalang pelahap. Tuhan tidak biarkan satu pun saudaraku itu menggerogoti apa yang Tuhan sudah dipercayakan kepada anak-anaknya, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Mungkin kita bisa ngalami satu saat saudaraku kita punya masalah, tetapi dalam masalah itu engkau tidak tapi engkau tetap bisa berdiri. Seperti tadi kesaksiannya Ibu Lia, punya masalah tapi masih bisa melayani, masih bisa jadi berkat. Itulah saudaraku, ketika kita taat kepada Tuhan, tidak sampai habis-habisan, tidak sampai melarat, tetap bisa makan. Lagi butuh apa, Tuhan tetap bisa cukupkan. Selanjutnya ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu apa saudaraku? Berbahagia. Saudaraku, bahagia bukan karena uang banyak. Ada orang uangnya banyak tapi tidak bisa tidur.
Betul? Ada uang banyak, makan saja ditaker. Ada uang banyak, saudaraku, dia tidak bisa happy, sepi. Tapi kita akan disebut berbahagia. Bukan kita orang konglomerat, tapi kita belajar taat. Katakan taat. Taat. Dan apa? Mengasihi Tuhan. Karena ini motivasi memberi persepuluhan. Bukan supaya Tuhan kembalikan, oh aku kasih Tuhan segini, besok Tuhan akan berkati aku segini. Itu namanya bisnis. Tapi hati kasih adalah, saudaraku sekalian, kita belajar mengembalikan yang milik Tuhan. Dan saudaraku, ketika kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dengan hati cinta, seperti hubungan bapak dengan anak, ya, bukan hubungan bisnis hitung-hitungan, enggak. Tapi hubungan cinta, hati mengasihi, seperti Abraham. Ketika dia menang perang, dia bawa persepuluhan kepada Melkisedek. Siapa Melkisedek? Dia adalah seorang imam Tuhan. Dan kemudian dalam Kejadian 14, saudaraku, Melkisedek kemudian memberkati Abraham. Ini, saudaraku, ketika Abraham memberi persepuluhan di dalam kitab Kejadian 14 itu belum ada aturan hukum Taurat. Tetapi, saudaraku, Abraham memberikan dengan hati syukur, dengan hati cinta kepada Tuhan. Ada orang bilang begini, itu kan cuma di perjanjian lama, ya, di perjanjian baru enggak diajarkan itu sama Tuhan Yesus. Buka Matius 23 ayat 23, jamnya kok cepat sekali ya. Maaf ya Mas Fran, saya bantu ya supaya bisa tersampaikan semuanya ya. Matius 23 ayat 23, firman Tuhan bilang apa? Yesus berkata, celakalah kamu, hei kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Perhatikan apa yang Yesus bilang. Ini dari mulut Yesus sendiri. Yesus bilang apa? Yang satu harus apa, saudaraku? Dilakukan. Yang satu itu apa? Ini kan sedang bahas tentang persepuluhan tadi. Selasih, adas manis, jintan ya. Yang satu persepuluhan itu harus dilakukan. Dan yang lain, apa itu yang lain? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan, jangan diabaikan. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudaraku, tetap saudaraku sekalian, hidup saya dan saudara belajar mengasihi Tuhan, mengembalikan yang milik Tuhan, bukan milik kita. Nah, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan berkat yang terbesar adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menyadari bahwa itu Tuhan sudah kasih berkat yang luar biasa dalam hidup kita, dan kita belajar taat kepada Tuhan, maka saya percaya berkatnya bukan hanya berkat dalam keselamatan, tapi berkat-berkat yang lain Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Karena itu mari belajar lakukan persepuluhan ini. Saya, saudaraku, diajar oleh mama saya untuk mengembalikan persepuluhan itu ketika saya kelas 6 SD. Karena kelas 6 SD itu, saudaraku, saya dapat uang. Dulu-dulunya enggak pernah dikasih, hanya dikasih bekal, ya. Dan ketika saya dapat uang, waktu itu seminggu saya dipercaya sama mama untuk belajar mengelola. Dikasih uang lah sama mama saya itu satu hari ya dikasih 1.000. Berarti kalau 7 hari ya berapa uang yang saya dapat dari mama saya? 7.000. Nah, saya diajar sama mama saya sejak kelas 6 SD itu kasih persepuluhan. Dan karena kecil saya bawa ke gereja itu enggak setiap minggu. Tapi mungkin 1 bulan, 2 bulan sekali saya kumpulin dulu. Karena mama saya juga melakukan hal persepuluhan itu. Setiap hari dia dapat berapa, dia taruh di kaleng roti kongguan. You know kaleng kongguan, ya kaleng merah itu ya. Nah dia setiap hari dapat berapapun masukkan di situ, masukkan. Dan saya juga belajar dari mama saya. Sampai hari ini saudaraku, saya melihat tangan Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Semua yang saya perlukan, bahkan yang baru dibatin. Dan sepertinya itu tidak penting. Itu bukan keperluan, kebutuhan. Tapi toh tetap Tuhan kasih dalam hidup saya. Karena itu saudaraku belajar percaya.
Belajar apa saudaraku? Percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita saat kita mau taat kepada Tuhan. Tentu kita harus juga lakukan bagian kita saudaraku. Jangan hanya kasih persepuluhan, sudah doa, terus nyantai. Tapi saudara mesti rajin, kerja sungguh-sungguh ya kan, sambil berdoa supaya Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita. Nah yang kedua, anggaran yang perlu kita sisihkan. Jadi ingat ya, ketika pertama terima jangan disisakan, tapi langsung ambil 10%-nya, kemudian ambil lagi 20%-nya. Untuk apa Bu Evi? Yang kedua, untuk menabung atau investasi. Amsal 13 ayat 11 mengatakan, bisa dibantu dibuka, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Orang yang menabung sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi apa saudaraku? Bukit. Lama-lama akan menjadi banyak, lama-lama akan menjadi kaya. Teladan kita siapa? Salah satu contohnya Yusuf dalam kitab Kejadian. Ketika 7 tahun masa kelimpahan di Mesir, saudaraku, maka Yusuf, saudaraku, menyimpan kelebihan-kelebihan yang diperoleh, gandum dan sebagainya, saudaraku, disimpan dalam satu gudang persediaan yang besar. Dan ketika masa paceklik, ya, masa kemarau, masa kelaparan 7 tahun, maka Yusuf keluarkan persediaannya itu sedikit demi sedikit. Sehingga apa? Tidak ada satu orang pun dari orang Mesir yang mati kelaparan. Bahkan dia bisa memberkati keluarganya, ya kan? Bahkan seluruh bangsa Israel akhirnya dibawa pindah ke Mesir. Nah pertanyaannya sekarang, jika demikian Bu Evi, berapa besar persentase ya persenannya dari investasi atau tabungan yang harus kita simpan dari penghasilan kita setiap bulannya? Kalau mengikuti teladan Yusuf dalam Kejadian 41 ayat 34, bisa tayangkan Mas ya. Kejadian 41 ayat 34, firman Tuhan bilang gini, saya singkat-singkat aja ya, tapi kalimatnya ada di dalam ayat itu ya. Kejadian 41 ayat 34, firman Tuhan bilang gini, dalam 7 tahun kelimpahan itu, Yusuf memungut berapa saudaraku? Memungut berapa? 1/5 dari hasil tanah Mesir. Atau kalau prosentase 1/5 itu berapa? 20%. Jadi 10% pertama untuk Tuhan, 20% pertama untuk siapa? Diri sendiri. Maksudnya apa? Untuk nabung, untuk investasi. Kalau lebih dari itu ya puji Tuhan, lebih baik. Ya. Nah, mengapa menabung itu perlu, investasi perlu? Sebab saudaraku, kita perlu uang untuk keperluan-keperluan yang tidak terduga. Misal pandemi kemarin 2 tahun lebih kan, tiba-tiba krisis saudaraku. Nah kalau saudara tidak punya tabungan, saudaraku, maka apa yang terjadi? Wah, stres, tidak punya cash flow, saudaraku. Dan saudaraku, selain masa krisis, pandemi, apalagi sakit. Sakit itu kan tidak dimengerti toh. Kayak Pak Willy itu kan tiba-tiba, ya. Kena sakit gini, lah begitu tiba-tiba kena sakit, kalau kita punya tabungan tadi, ya dari investasi, maka saudaraku setidaknya bisa menolong kita. Walaupun mungkin saudaraku tidak semuanya, ya perlu lagi, ya kerja dan sebagainya, ya berupaya. Apalagi berhenti dari pekerjaan, misal, ya. Terus saudaraku kita juga perlu menabung kalau ada pengeluaran yang besar yang mesti kita bayar, ya. Misal untuk membeli rumah atau merenovasi rumah dan sebagainya. Tetapi saudaraku, belilah rumah ya atau tanah ya yang sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan diri kita, artinya walau kecil ya, mungkin hanya 50 meter ya, nah masalah ya. Tanah itu kita upayakan ya. Kita budidayakan, mungkin sekarang kan ada tanaman hidroponik ya dan sebagainya itu ya. Tidak perlu lahan besar saudaraku. Kita tanam untuk apa saudaraku? Nabung tadi ya, investasi ya. Kalau nanti uangnya sudah agak longgar, kita bisa beli jual ganti yang lebih gede. Ya.
Kita perlu juga nabung untuk apa? Jangka panjang. Seperti apa contohnya? Dana pendidikan anak. Ya. Meskipun hanya yang saya hasilkan waktu Lukas masuk kuliah hanya sedikit mungkin. Tapi itu yang bisa saya tabung, saudaraku. Saya sisihkan. Ya. Dan kemudian saya bawa sama Tuhan. Tuhan, ini loh tabunganku buat Lukas cuma segini, 5 juta enggak ada. Tapi saya bawa ke Tuhan. Saya sudah nabung. Jadi enggak kemudian nol loh. Tetap ada yang kita upayakan, usahakan, kita sisihkan. Dan saya bilang, Tuhan, keperluannya sekian. Kemudian Pak Willy, saudaraku, pergi ke Atmajaya, Jogja. Minta keringanan. Bisa, tapi diangsur. Jadi tanggal sekian, bulan sekian, ya, bayar sekian, bayar sekian, bayar sekian. Dan saya tadi bilang itu loh. Kalau kita mau taat dan mengasihi Tuhan, belajar tadi, percaya sama Tuhan. Pas waktunya bayar, ada saja cara Tuhan memberkati kita. Amin, saudaraku. Sampai Lukas itu lulus dan sekarang bisa bekerja. Tidak pernah itu setiap tanggal yang diberikan oleh Atmajaya tidak bisa kita bayar. Bahkan sebelum tanggal kita sudah bayarkan. Kenapa? Saya orangnya seperti itu. Cepet-cepet yang sudah kewajiban sudah, daripada kepake-pake saya takut ya. Jadi bayarkan, saudaraku. Ya besok-besok tetap bayar kok. Dipegang terus nanti malah jadi hilang uangnya, ya kurang uangnya. Dan kemudian saudaraku, kita butuh juga yang namanya dana hari tua. Kan waktu kita tidak kerja, kan kita masih hidup. Belum innalillahi wa innalillahi toh. Jadi butuh duit ya. Karena itu butuh tabungan ya, butuh investasi. Nah, bagaimana caranya menginvestasikan uang kita? Macam-macam ya, simpanan atau deposito ya, beli mungkin logam mulia ya. Kalau saya dulu dari kecil diajar mama, termasuk saya waktu kerja ya, itu baju saya cuma 5. Jadi kalau sudah Senin sampai Jumat ya, besok Sabtu masuk kerja ganti dari Senin lagi terus. Tapi begitu saya terima gajian, saudaraku, sudah saya sisihkan tadi, kemudian saya 20% itu saya tabung, mesti ke toko emas, beli. Dan itu sangat-sangat memberkati ketika harus beli tanah di tempat ini maupun di Gentan waktu itu. Dari mana? Dari tabungan itu. Banyak hal yang kita bisa bentuk-bentuk investasi lainnya. Tetapi perhatikan, jangan simpan semuanya dalam satu keranjang telur-telur itu. Kenapa? Karena kalau disimpan dalam satu keranjang hanya di situ saja di tabungnya, maka ketika itu ambruk, hilang semua uang kita. Ya, jadi saudaraku perhatikan, investasi itu mesti masuk dalam daftar OJK resmi. Tadi pagi kita sudah belajar itu ya. Anda yang mau materinya bisa minta di sekretariat gereja. Ya, wong yang resmi saja bisa bangkrut. Apalagi yang tidak resmi, yang abal-abal, saudaraku ya. Tanya pada orang yang lebih ahli. Jangan hanya tertarik karena bunganya tinggi, padahal itu berbahaya. Kalau deposito 3%, Anda ditawari ini 6%, bukan sebulan, setahun. Meskipun itu ada risiko, tapi masih relatif aman. Tapi kalau sudah 6% sebulan, berarti setahun 72%, itu yang harus dihindari. Berarti itu apa, saudaraku? Penipuan. Di sini kan ada orang bank. Berapa sekarang bunga deposito, Mas? 2,3 kurang kan? Jadi kalau di luar Anda ditawari lebih dari 5% gitu ya, atau lebih, itu berarti sudah warning. Ya. Karena itu saudaraku sekalian, kita mesti cerdik meskipun harus punya iman. Ya, kita juga mesti pakai logika, akal sehat yang Tuhan kasih. Nah, asuransi kesehatan itu juga penting loh. Saat kemarin Pak Willy harus operasi batu empedu, saudaraku ya, kita cairkan itu asuransi kesehatan. Meskipun akhirnya dibayar semua sama BPJS, 0 kita enggak bayar. Tapi akhirnya bisa ini. Waktu gereja pandemi kan, jemaat mau datang lagi supaya gerejanya lebih kelihatan bersih gitu. Jadi dicat semua, mic semua kan harus satu orang satu gini ya, enggak boleh gantian ya. Beli semua saudaraku. Nah pakailah itu uang itu saudaraku, dipakai. Nah kalau itu saudaraku ada uang lebih gimana? Simpan sebagai warisan.
Karena Amsal 13:22 berkata orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Yang ketiga, anggaran apa lagi? Anggaran menabur benih. Orang kaya bukanlah orang yang banyak hartanya, tetapi orang yang merasa cukup dengan berkat Tuhan dan dia bisa memberi kepada orang lain. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 ya. Mas Fran tolong bacakan 2 Korintus 9 ayat 10. Firman Tuhan bilang begini ya. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya, terima kasih. Menurut ayat ini Tuhan memberikan dua hal. Yang pertama roti, ya kan? Iya, Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi yang pertama Tuhan kasih itu roti untuk kita nikmati, untuk kita makan. Tapi yang kedua jangan lupa ada benih yang mesti ditabur. Kalau saudara makan mangga sak peloke, sak bijinya, akibatnya apa saudaraku? Masuk rumah sakit. Ya toh? Mangga ini makan buahnya, dagingnya, bijinya diapain? Tabur, tanam, supaya apa? Tumbuh lagi mangga. Saudara bisa panen, makan lagi itu mangga. Karena itu saudaraku kita mesti ingat, dari semua yang kita dapatkan, itu ada roti untuk kita makan, untuk kita nikmati, tapi ada juga jangan lupa benih untuk kita tabur. Petani yang berhenti menabur, dia tidak pernah akan bisa menuai. Dan juga dengan kita, kalau kita tetap belajar menabur, ya, maka pada masa kering pun kita tetap belajar taat menabur, kita akan menuai berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita sudah buktikan selama pandemi 2 tahun lebih, ya, kita tetap belajar, ya meskipun kecil nilainya, tapi belajar nabur. Nah, menabur untuk siapa? Yang pertama, menabur untuk orang tua. Karena 1 Timotius 5 ayat 8 mengajarkan orang yang tidak memeliharakan keluarganya, dia lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Bahkan dalam Matius 15 Tuhan Yesus menegur orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini ngomong, ya, ini uang yang harusnya untuk orang tuaku sudah tak kasihkan, persembahkan untuk Tuhan. Ini dosa loh saudaraku. Apalagi orang tua kita tuh enggak punya penghasilan. Ya, saudara mesti sisihkan itu. Lebih berkat memberi untuk persembahan. Mungkin saudara, oh aku udah kasih persembahan, kolektor, kasih perayaan, kasih ini. Tapi saudara lupa ngurus orang tuamu. Saudaraku, engkau enggak pelihara orang tuamu, ya. Orang tuamu enggak punya penghasilan. Kalau saudara belajar nabur untuk orang tua, itu ibadah kita. Saya mungkin dengan Pak Willy enggak bisa dalam bentuk uang ngasih orang tua kami, ya. Tapi saudaraku, ketika mungkin orang tua kami butuh sesuatu, ya, oh mungkin energen, ya, oh apa, mungkin mamahnya Pak Willy kan harian kadang di Jakarta, kadang juga di adiknya, ya, untuk makan semua udah ada. Tapi kalau mamanya Pak Willy kesini, ya kita kasih saudaraku, obatnya mungkin, ya, makannya, jajanannya saudaraku, mungkin tidak bisa setiap hari saudaraku. Karena mungkin keterbatasan, kita bukan businessman, businesswoman, ya, kita hamba Tuhan, ya kita makan sama-sama, saudaraku. Jadi saudaraku, ayo peliharakan orang tua kita. Yang kedua, kasih nabur sama siapa? Kepada yang namanya persembahan. Anda datang ke gereja, masukin kolekte, itu nabung. Uangnya dari mana Bu Evi? Tadi yang kita sisihkan tadi 10%. 10% untuk Tuhan, 10% untuk 20% untuk investasi, jadi 30 kan, 10% untuk menabur tadi. Jadi sudah kepotong berapa saudaraku? 40%. Kita kasih mungkin untuk orang tua asuh, kita kasih mungkin untuk diakonia, ya, untuk orang-orang yang kekurangan, ya, untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, kita kasih mereka dari uang itu. Ya. Yang keempat, untuk kebutuhan hidup. Tinggal berapa tadi kalau sudah dipotong 10% untuk Tuhan, 20% investasi, 10% untuk menabur, tinggal berapa? 60. Nah, 60 ini yang untuk kebutuhan hidup, ya, dibagi-bagi lagi. Yang dibagi untuk bayar listrik, ya kan? Bayar anak sekolah,
bayar pulsa, internet mungkin ya. Terus untuk makan dibagi-bagi. Butuh refreshing enggak saudaraku? Butuh. Butuh shopping enggak? Butuh. Mungkin dilihat, aduh kok kecil ya. Pak Willy itu punya teman, sampai sehari itu hanya 10.000 punya sisa uang untuk bisa hidup makan. Yang lain udah untuk bayar ini, cuma 10.000. Siapa di sini 10.000 sehari makan? Ada? Berbahagialah saudara, ngucap syukur sama Tuhan. Itu Pak Willy bener loh, punya temen 10.000 sehari, enggak lebih. Karena kalau lebih dia enggak punya duit, enggak ada penghasilan. Tapi bisa hidup tuh sampai hari ini. Jadi berkat bagi Pak Willy, ngajarin Pak Willy itu saudaraku ya, sampai sekarang bisa khotbah saudaraku. Beda kan sama khotbah beberapa waktu yang lalu, dibayar enggak mau. Hamba Tuhan katanya ya, pelayanan curhatnya ya sama Pak Willy aja, dibayarnya pakai curhat doa saudara ya. Luar biasa loh, hidup 10.000 sehari untuk makan. Jadi kalau makan paling ngambil tahu bacem, enggak berani, dia memang juga enggak makan karbo ya, nasi dan sebagainya. Kadangkala Pak Willy kan enggak sampai hati ya, dibayar paling berapa? 7.000 ya Pak, 8.000, enggak tiap hari tapi bayarnya. Tapi masih tetap hidup loh. Jadi saudaraku, belajar bikin perencanaan. Sehingga kalau kita mau membeli sesuatu enggak karena dorongan sesaat, tapi benar-benar punya perencanaan yang matang dan keuangan kita sehat. Nah, yang kedua selain perencanaan apa Bu Evi? Belajar merasa cukup. Nah ini. Filipi 4 ayat 11 Rasul Paulus berkata, aku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tuhan mau kita jangan boros, tetapi kita belajar berkata cukup. Artinya apa? Jangan serakah, ya, jangan punya perasaan tidak puas, jangan borosin apa yang Tuhan sudah titipkan sama kita, karena itu penyebab ketidakbahagiaan dalam hidup kita. Belajarlah hidup sederhana, jangan panasan lihat orang lain lalu niru-niru. Ya kita lihat di Instagram, di Facebooknya, oh makannya ini, pergi ke ini, terus kita pengen pasang profil ya, kita masuk status di IG. Kalau saudara masih punya sifat panasan ya, udah enggak punya IG enggak apa-apa, enggak punya Facebook enggak masalah, yang penting keluargamu bahagia, kondisi keuanganmu sehat, amin. Daripada lihat seperti itu jadi kepo, lihat orang lain ya panas, terus saudara akhirnya keuanganmu jadi enggak sehat. Belajar bijaksana dalam berbelanja, apalagi hari-hari ini rayuan godaan online, gampang kok ya, apalagi murah, bisa dicicil langsung beli. Belajar membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ya, jadi saudaraku, mari hal yang sangat penting dalam hidup ini, belajar ngindari utang juga. Saya ngerti utang itu ada yang bagus, tapi juga ada utang buruk. Utang buruk itu apa? Kartu kredit. Kalau saudara tidak bisa bayar tepat waktu, itu akan menjadi bencana dalam hidupmu. Pinjaman online, gampang sekarang orang, tapi banyak orang jadi korban. Dan jangan kaget loh, kalau saudara tidak bisa bayar, itu saudara dijelek-jelekin, tidak cuma saudara, tapi sak handphone nama kontaknya di situ, ngerti semua saudaraku, kalau saudara punya utang. Apalagi saudaraku, utang karena gaya hidup. Mau pergi kemana, liburan kemana, enggak punya duit, utang. Nah seharusnya liburan kan dari uang sisa yang kita tabung tadi. Kalau belum cukup ya enggak usah liburan. Tapi daripada liburan terus utang, pulang liburan harusnya kan seneng, happy ya toh. Tapi malah pulang liburan pusing kepalanya. Kenapa? Ngembaliin uang. Jadi hutang itu saudaraku jangan untuk gaya hidup, itu hutang buruk. Apalagi pesta nikah, wah pengen gaya. Sampai akhirnya setelah nikah bukannya bulan madu, bukannya seneng sukacita, tapi stres. Banyak kan karena seperti itu, dengar loh saudaraku. Saudara mau ngundang orang 1.000 orang, atau mau ngundang 10-30 orang, tetap diomongin kok sama orang. Jadi lebih baik saudaraku, undang aja yang orang deket.
Ya, yang lain dikasih tahu aja. Sehingga apa? Kita tidak usah menghambur-hamburkan uang. Miliki gaya hidup sesuai dengan takaran penghasilan kita. Kalau memang belum bisa untuk pesta, ya sederhana saja. Jangan sampai nanti nikah malah stres. Nah, karena itu saudaraku, kita belajar hutang yang tidak baik mesti kita hindarkan. Hutang yang baik apa? Ngajukan KPR misal kata, ya. Tapi ingat, KPR pemilikan rumah itu juga cicilannya kira-kira 30% dari penghasilan kita, ya. Kenapa, saudaraku? Karena kalau lebih, kita, saudaraku, ada tadi pengeluaran-pengeluaran yang lain akhirnya tidak terhandle. Karena itu butuh mengencangkan ikat pinggang. Artinya apa? Berhemat betul supaya ketika saudara masih nyicil rumah, ya, itu bisa lunas tepat waktu. Apalagi modal usaha. Saudara kredit motor atau mobil, tapi bukan untuk gagah-gagahan loh. Tapi motor mobil ini saudara karyakan, ya, bisa disewakan, bisa jadi ojol, ya, jadi taksi online, ya, dirental dan sebagainya, ya. Jadi mobil atau motor itu menghasilkan uang, ya. Karena apa? Kalau hanya untuk gagah-gagahan, mobil atau motor begitu keluar dari showroom, harganya naik apa turun? Turun. Tapi kalau saudara karyakan itu, saudaraku, ya, maka itu akan menghasilkan berkat. Mungkin beli tanah, beli rumah, bikin kos-kosan, ya, disewakan dan sebagainya. Dan saudaraku ingat, hutang untuk modal usaha itu tidak boleh lebih, maksimal hanya 70% dari aset yang engkau miliki. Kenapa? Kita doanya bisa bayar. Tapi kalau sampai macet, aset kita ini lebih besar. Sehingga apa? Kita tidak stres bayar utang. Nah, saya pesan khusus untuk ibu-ibu sebelum saya tutup. Selagi suamimu masih produktif, suamimu masih sehat, suamimu masih bisa kerja menghasilkan uang, ibu-ibu harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Jangan ketika suamimu masih sehat, masih produktif, saudara maunya jalan-jalan terus, maunya shopping melulu. Nah, saudaraku, belilah hal-hal yang berguna, yang bisa untuk investasi, ya. Karena itu saudaraku, walaupun ada good debt, ada bad debt, ya, utang buruk, utang yang baik, tapi ingat, utang itu bahaya. Firman Tuhan bilang apa? Roma 13 ayat 8 sebagai ayat terakhir, ya. Mas Frans bisa bacakan, ya. Roma 13 ayat 8. Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ya, makasih. Janganlah kamu, apa saudaraku, hutang apa-apa kepada siapapun. Yang lebih bagus itu merdeka, bebas dari utang. Tapi kalau saudara masih punya utang, kita berupaya supaya saudaraku, utang kita ini bisa kita bayar tepat waktunya. Jangan punya utang terus ngilang. Jangan punya utang pura-pura lupa. Tapi belajar bayar dengan tekun sampai akhirnya kita bebas dari hutang dan kondisi keuangan kita juga sehat. Amin. Kesimpulannya, yuk kita baca sama-sama, ya. 2, 3. Mintalah hikmat Tuhan dan petunjuk firman-Nya, sehingga apa? Setiap hari kita dapat mengelola harta milik Tuhan dengan benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati, ya. Yuk kita sama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami belajar sesuatu yang simple sederhana. Tetapi biar yang simple sederhana ini mengajar kami untuk disiplin dalam mengelola keuangan kami dengan benar, sehingga kami menjadi orang-orang yang Tuhan beri hikmat, bisa mengatasi keuangan dan memiliki keuangan yang sehat. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah merancangkan setiap kami ada dalam kekurangan, tetapi ada dalam kelimpahan Tuhan, sehingga kami juga bisa menjadi berkat buat banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Kalau hari ini, malam hari ini ada di antara kami Tuhan yang mengalami masalah-masalah dalam keuangan, kami minta hikmat Tuhan turun atas kami. Semua tutup matamu saudaraku.
Kami minta hikmat Tuhan turun atas kami Tuhan. Katakan sama Tuhan, ngomong sama Tuhan saudaraku, aku butuh hikmat-Mu setiap hari Tuhan, untuk mengatur keuanganku dengan benar, sesuai dengan firman-Mu. Dan aku percaya Tuhan, masalah keuangan seberat apapun, Tuhan sanggup untuk mengatasinya. Tuhan sanggup untuk memampukan kami keluar dari masalah keuangan ini. Sehingga Tuhan, nama-Mu kami permuliakan. Bawa kami terus Tuhan, untuk mengandalkan Engkau dalam segala hal. Karena kami tahu, kesehatan tubuh kami bisa bekerja, kami bisa lakukan apapun, itu karena anugerah. Karena itu, biar setiap kami selalu hanya hidup bergantung kepadamu, hidup mengandalkan Engkau. Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah pemilik segala-galanya dalam hidup kami, termasuk keuangan kami Tuhan, termasuk keluarga kami. Kami bawa keuangan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin hari-hari ini minus, tapi kami percaya oleh anugerah-Mu Tuhan akan berikan surplus, bahkan kelimpahan sorga terjadi, tercurah atas tempat ini, atas hati-hati kami yang sungguh-sungguh rindu untuk mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Thank you Lord. Jangan takut dan cemas, jangan khawatir akan apapun. Penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu tepat pada waktu-Mu. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang teramat sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami belajar percaya lebih lagi. Ajar kami lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami terus dengan Roh-Mu. Siapa yang hari-hari ini merasakan beban-Mu teramat berat, engkau merasa capek, bahkan mau berhenti menyerah, jangan pernah menyerah. Yesus pegang tanganmu saudaraku. Dia selalu Allah beserta dengan engkau. Saat engkau senang, terlebih saat engkau susah, Dia selalu ada buat kita. Jangan putus asa. Hampiri hadirat Tuhan, hampiri tahta kasih karunia. Bilang sama Tuhan, Tuhan kami butuh Engkau. Yes Lord. Iralayaso. Setiap jeritan hati anak-anak-Mu Engkau dengar dari sorga-Mu. Setiap kelelahan, keletihan, masalah apapun, Tuhan kerja, Tuhan kerja. Berkarya Engkau Roh Kudus, lebih dari apa yang kami mampu pikirkan, lebih dari apa yang mampu kami doakan, lebih dari apa yang kami mampu usahakan. Heralaya segeramu, heralaya so. Yes Lord, yes Lord, yes segerele. Panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Nama yang tidak pernah mengecewakan engkau, nama yang selalu sanggup untuk memberikan jawaban demi jawaban dalam hidupmu. Shekerapa ya ralayashu, raralayashe. Oh, yeralayasekerapo, yeralayaseke. Kalau engkau hari ini sedang bimbang, pegang tanganmu di dadamu, pegang mungkin di pikiranmu, di kepalamu. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih ketenangan. Damai sejahtera Tuhan turun buat kami. Oh Yesus, Yesus.
Ralaya Shekerata Karapara para. Katakan, dia besar, dia besar. El Shaddai mulia. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, dia Allah yang lebih besar dari masalahmu. Dia Allah yang lebih besar dari kekuranganmu. Anugerah berkat, limpahan surga terjadi sesuai dengan imanmu. Melimpah, serukan, panggil namanya El Shaddai. Yes Lord. Kira bayar alayase. Dia besar, dia besar. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Telinga kami mendengar firman-Mu, iman kami muncul dalam hati kami, dan dalam nama Tuhan Yesus, berkat anugerah kemuliaan turun bagi setiap umat-Mu Tuhan. Berikan kemampuan anak-anak-Mu bisa melakukan firman Tuhan ini. Berikan keuangan-keuangan yang cukup, sehingga bisa kami mengelola dengan baik uang dari Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, melimpah, tercurah buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, glory bagi-Mu. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Sebelum saya memberikan kepada Mbak Lia, sedikit saya akan bersaksi. Saya punya teman, itu dodol wedangan. Dodol wedangan itu jam 4 sampai jam 2 malam. Satu saat lucu kayak gini. Barang dagangnya enggak habis, saudara. Tapi dia berpikir, itu kalau dikembalikan saja pasti besok enggak dia ngirim lagi. Dihitung, mamanya 10, ini bisa titik impasnya berapa? Berapa Bu? 3, jadi dia sudah tak bayar 3, meskipun dia enggak makan. 3 kemudian kasihkan orang. Yang luar biasa saudara. Dihitung-hitung duitnya, dia bisa pulang bawa 100.000. 100.000. Dia heran, ini 100.000 dari mana ya? 100.000 bisa bawa pulang. Besok lagi gitu, ndak habis, dihitung, namanya sate usus berapa? 3, yang kalau dibayarnya 3. Tapi dia ndak makan sate usus, kasihkan orang. Kembali lagi bisa untung 150.000. Itu saya percaya 5 roti 2 ekor ikan memberi makan 5.000 orang ya gitu. Itu praktek nyata saudara. Luar biasa kasih Tuhan. Ya,
Lebih daripada itu Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih rezeki yang lancar buat kita, dan terus kita untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucunya di mana-mana. Akan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Yang percaya katakan, Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita angkat. Oh iya, saya umumkan bahwa besok minggu adalah ulang tahun gereja kita yang ke-30 ya. Jadi pagi dan sore juga anak-anak semuanya. Kita bersyukur untuk ulang tahun yang ke-30. Biasa kalau ulang tahun kita biasanya ada apa Mbak? Nasi gudangan, nasi kuning ya. Selalu kita mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan ya. Puji Tuhan, mari kita bersyukur di dalam Tuhan. Hari-hari ini kami bersyukur untuk kami boleh memperingati 30 tahun pelayanan kami dalam kasih dan karunia-Mu Tuhan. Kami berjalan seturut kehendak-Mu. Kami berjalan dalam rencana rancangan-Mu. Kami berjalan menuruti apa yang Kau perintahkan. Dan kami berjalan di dalam mujizat-Mu Tuhan. Kasih karunia anugerah berkat Tuhan terus melimpah. Terus melimpah buat jemaat, buat pelayan-pelayan sidang, buat pelayan musik, worship dan juga untuk singer Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mungkin kau mengalami kemustahilan dalam hidup, tapi percayalah, tidak ada yang barang mustahil bagi orang percaya. Tuhan akan bergerak dengan caranya, Tuhan akan menolong dengan caranya, Tuhan akan memberkati kita dalam segala caranya. Diberkatilah engkau, pulanglah dengan membawa damai, sukacita dan anugerah daripada Tuhan. Tuhan menganugerahkan kesejahteraan buat kita, damai sejahtera bagi kita, dan perlindungan dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Tuhan tutup bungkus hidup kamu, roh, tubuh, dan jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua itu kami mintakan dalam nama berkat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.